Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan baik ya. Ya, baik. Baik, hari ini kita dalam sesi acara bedah buku di podcast SMK Negeri 6 Yogyakarta. Kali ini kita akan mengundang rekan guru kami yang kemarin baru perdana menulis buku. Nanti kita akan berbincang dengan penulisnya. Nah, sebelum kita membedah buku lebih lanjut, ini dia perwujudan buku yang nanti akan kita bedah menggunakan warna sampul biru, gradasi warna hijau. Adapun judulnya Antara Aira dan Elvira, Segenggam Petuah Kehidupan dan Cinta. Baik, kalau kita masuk lebih dalam lagi atau kita cermati lebih dalam lagi, buku ini terdiri dari 6 bagian yang kurang lebih ada 121 halaman. Nah, bagaimana isi buku ini, apa yang menarik, nanti akan kita bedah, kita ulas bersama penulisnya. Kali ini sudah hadir bersama kita Bapak Furdan Ramadi. Assalamualaikum Pak Furdan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Gini Pak Furdan, saya ingin bertanya-tanya atau membedah buku bersama teman-teman di rumah atau dimanapun berada. Ini ada buku yang cukup menarik bagi saya. Nanti bisa dibedah atau diulas apa isinya yang menarik. Nah, nanti bisa kita tanya-tanya nggih Pak Udan. Iya. Iya. Baik, kegiatannya apa Pak Udan mungkin selain mengajar hari ini atau akhir-akhir ini? Biasanya mengajar, Iya. sedang mengajar ya, mengikuti kegiatan di masyarakat, Iya. di Muhammadiyah. Iya. Dan kalau menulis itu karena senang aja. Oh iya, baik. Hobi baru ya mungkin. Iya. Oke. Baik, langsung ke materi nih Pak Udan. Tadi judulnya Antara Aira dan Elvira. Nah, itu mungkin menjadi pertanyaan ya, judulnya kok seperti itu. Adakah arti tersembunyi di balik dua nama tersebut? Apa Pak Udan arti judul dari buku Bapak itu? Ya, sebelumnya mungkin ketika saya menulis buku ini yang tersirat dalam diri saya kan kumpulan nasihat ini ya, buku ini ya. Iya. Dan kumpulan nasihat ini saya tujukan kepada anak saya, istri saya, teman-teman juga kerabat. Nah, Aira itu adalah singkatan dari nama anak saya. Namanya Aisyah Rahmadi. Iya. Kemudian yang Elvira itu singkatan dari nama istri saya, namanya Elin Rahmadi. Oh, iya. Sehingga buku ini memang saya sengaja ada bagian yang saya khususkan untuk menasihati anaknya. Ada yang saya bagikan khusus menasihati istri saya. Dan ada yang menasihati yang lainnya. Begitu kira-kira. Menarik sekali ya filosofinya. Jadi berangkat dari nasihat untuk keluarga, tetapi bisa diakses, bisa dipelajari pula, diambil hikmahnya, ditulis dalam bentuk buku sehingga keluarga yang lain atau anak-anak yang lain itu bisa memposisikan diri, bisa mengambil hikmah dari buku tersebut. Ya, menarik sekali. Pak Budan, kalau isi bukunya secara umum atau garis besar apa atau seperti apa Pak? Iya, secara umum ini kita bagi menjadi 6 bagian, yang masing-masing bagian itu sesuai nasihat itu saya tujukan kepada siapa. Jadi ketika bab pertama saya menulis ini bagian sebagai anakku, maka babnya kita bagi namanya anakku. Kemudian antara Elvira dan Aira ini adalah nama anak dan istri tadi. Kemudian yang bab ketiga ini adalah Ramadan. Jadi ini Ramadan adalah nasihat yang saya berikan kepada jamaah ketika Ramadan tiba. Kemudian bagian yang keempat itu adalah tafsir hidup. Yang tafsir hidup ini saya ambil dari beberapa kehidupan sehari-hari yang mungkin jarang kita perhatikan, tetapi bisa kita ambil hikmahnya. Kemudian saya tulis menjadi sebuah
tafsir yang sederhana menurut saya. Yeah. Kemudian yang bagian ke-5 ada sejumput nasihat. Yang ini saya kutipkan dari beberapa nasihat para alim ulama. Salah satu yang saya kutip paling banyak adalah ulama Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kemudian yang bagian terakhir adalah bagian Al-Hakim. Al-Hakim ini adalah kata-kata atau quotes yang sangat memotivasi saya gitu. Itu kira-kira Pak Anggoro yang bisa saya tuliskan dalam buku ini. Baik. Nah, kemudian apa Pak Fran kira-kira yang melatar belakangi Bapak kok tiba-tiba kemudian menulis? Karena perlu pemirsa ketahui, beliau ini merupakan seorang guru. Itu pun guru matematika ya. Kalau kita runut dari bidang keahliannya kok kelihatannya nggak nyambung ya, nggak masuk ya. Tapi kenapa kok kemudian tiba-tiba punya energi yang begitu besar ya, sehingga bisa menelurkan sebuah buku yang bagi mungkin teman-teman guru yang lain pun menjadi apa ya, sesuatu yang istimewa untuk bisa membuat buku. Apa kira-kira Pak Firdan? Iya, latar belakang karena kita kan pembelajarannya secara daring ya, karena masa pandemi itu. Kemudian ketika daring itu kan kita sering menggunakan media sosial. Nah, di beberapa media sosial itu saya pernah menulis entah itu status, entah itu share gitu ya. Kemudian ketika saya lihat itu kok bagus, kemudian saya kumpulkan beberapa yang saya anggap bagus, kemudian saya jadikan satu kumpulan. Ternyata ketika kumpulan itu sudah mengumpul agak banyak, kok sayang kalau tidak diabadikan. Sehingga buku ini adalah juga sebagian dari unggahan-unggahan saya di media sosial yang saya miliki. Itu Pak Anggoro. Jadi ide menulisnya dari kegiatan bermedsos ya. Kemudian juga diabadikan, dicetak, diatur dalam bentuk buku ya. Iya, kebetulan karena kita kan pembelajarannya daring ya. Ketika itu kita kan banyak menggunakan media sosial terutama. Baik. Kemudian di dalam buku itu Pak, ada tidak salah satu judul yang menarik atau yang paling istimewa bagi Pak Firdan, dan mengapa judul itu yang menarik bagi Pak Firdan? Iya, kalau kita lihat tadi ya paling istimewa ya Elvira tadi. Elvira itu adalah nama dari istri saya, sehingga ini perlu saya nasihatkan langsung kepada istri saya, karena di tanganlah nasib anak-anak saya, juga masa depan bangsa juga terkandung di situ. Nah, terletak semoga ini bisa dijadikan petuah buat perempuan-perempuan yang lain juga. Iya, memang ya, dalam keluarga itu ibu itu tulang punggung keluarga, bisa juga dalam skala yang lebih luas ibu tulang punggung negara ya, siapa gurunya. Baik, mungkin bisa dibacakan sedikit Pak Firdan judul atau bab yang menarik tadi, supaya teman-teman bisa ya mendapat gambaran real meskipun hanya satu judul atau sekelumit. Monggo Pak. Iya, ini bagian dari buku yang kedua, itu antara Elvira dan Aira. Ini berjudul Elvira. Elvira, kutitipkan surga anak-anakku di telapak kakimu. Bagiku, engkaulah surga itu, belahan jiwa. Ruh kehidupan kuletakkan di jiwamu untuk menemaniku. Kala jiwa gundah, kau menjelma indah. Saat hati resah, kau buat cerah. Kala rasaku penat, kau bersikap dekat. Saat merana, kau selalu ada. Adakah ekspresi terindah kecuali saat kau cemburu? Mentari pun redup karena panasnya hatimu. Begitulah yang membuatku tersanjung. Dengan demikian ku tahu betapa cintamu padaku. Jika kau sempat menghadap, nyatakan dengan sebenar-benarnya kehinaanmu. Niscaya Allah akan menolongmu dengan kemuliaannya. Nyatakan kekuranganmu, niscaya Allah akan menolongmu dengan kekuasaannya. Nyatakan kelemahanmu, niscaya Allah akan menolongmu dengan kekuatannya. Itu Pak. Mantap sekali ya.
Kalau dari genrenya Pak atau jenisnya itu tulisan atau buku ini di dalam jenis apa Pak? Kalau dari genrenya ini memang ada seberapa yang berupa kumpulan puisi, ada yang berupa nasihat, ada yang saya ambil dari hikmah dalam kehidupan yang saya tulis dalam tadi tafsir hidup. Tafsir hidup ini kayak cerita singkat tapi mungkin bisa menjadikan kita tergeliti hatinya. Itu yang membuat saya mengumpulkan beberapa hal yang saya anggap itu baik gitu. Baik, menarik sekali ya idenya ya. Jadi menuangkan nasihat tetapi tidak berkesan menggurui, karena dikemas dalam bentuk puisi, dikemas dalam bentuk cerita, kisah yang kita senang mengikuti cerita itu dengan tidak sengaja, dengan tidak terasa bahwa kita itu sebetulnya diarahkan, dibimbing, diberi contoh, bahkan kalau kasarnya disuruh seperti itu ya, tapi kita tidak merasa disuruh, tidak merasa digurui, kita merasa senang, enjoy, dan mungkin itu filosofi ilmunya, filosofi mendidiknya bisa masuk lewat rasa senang tadi ya, sehingga kita kira-kira seperti itu kita tidak terasa mengikuti ya, jadi tidak menolak tapi justru mengikuti. Nah itu mungkin ya metode yang bagus ya, yang situ. Baik Pak, dan selanjutnya kira-kira ada tidak tujuan khusus kenapa Pak Furdan kok menulis dan kemudian mengemas menjadi buku tersebut? Ada tidak tujuan? Kalau dari segi secara pribadi memang itu kan karena tadi hobi ya. Sebenarnya saya itu banyak menuliskan catatan-catatan kecil dulu ketika SMA juga seperti itu. Cuma enggak pernah terdokumentasi secara baik. Nah, kemudian ketika dunia media sosial itu sudah mulai merebak, catatan-catatan saya pindah di media sosial. Nah, ketika ini kok masa-masa mau pensiun ini ini kemudian kok perlu meninggalkan jejak secara yang baik gitu ya. Supaya nanti tidak kehilangan jejak siapa itu Pak Furdan. Saya tuliskan dalam bentuk buku. Ada pepatah mengatakan jangan meninggal sebelum menulis. Kalau tulisan itu akan masih abadi katanya. Iya, insya Allah ya. Itu Pak Anggoro kira-kira. Kemudian apa Pak kira-kira manfaat menulis menurut Pak Furdan atau bagi Pak Furdan sendiri? Apakah itu sebagai bentuk kepuasan atau sebagai mungkin bentuk dakwah, apa Pak kalau menurut ya? Ya kalau dari segi itu memang bisa juga sebagai media dakwah, karena kebetulan saya kan bergerak dalam masyarakat sosial. Kebetulan saya selaku pengurus Muhammadiyah di bagian dakwah juga ini bisa dijadikan sebagai media dakwah. Yang kedua yang paling pokok adalah untuk menasihati diri sendiri, keluarga, dan mungkin bisa bermanfaat bagi sesama. Gitu yang paling. Kemudian yang ada kadang tidak terpikirkan itu ternyata ini bisa dianggap sebagai mengungkapkan cinta kepada orang-orang terdekat kita dengan tidak langsung, dan itu menjadi kebanggaan bagi anak, istri, dan sebagainya. Ternyata bapak itu kalau nulis gitu ya. Betul. Jadi kado tidak melulu barang kue gitu ya. Ini justru lebih monumental bisa dimanfaatkan orang lain juga. Baik Pak Furdan, ini kan buku yang perdana ya. Ada tidak rencana untuk melanjutkan buku berikutnya atau karya yang lain mungkin? Sebenarnya secara konsep saya sudah beberapa buku sudah saya konsep. Yang sudah siap terbit insya Allah satu buku. Itu adalah kumpulan ceramah. Jadi kemudian yang gambaran saya secara pengen menulis yang besar itu adalah ilmu tentang permisalan dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu kan ada Allah memberikan permisalan. Misalkan salah satu contoh misalnya permisalan harta yang disedekahkan di jalan Allah seperti bulir padi gitu ya.
yang kalau ditanam nanti tumbuh menjadi 7 cabang, setiap cabangnya menjadi 7 butir. Dan seperti itu permisalan di dalam Al-Quran itu kayak gitu banyak sekali. Kita ingin mengumpulkan kemudian mengulasnya sebagai satu buku itu. Tujuannya mungkin yang besar saya, karena itu perlu pendalaman yang lebih detail gitu. Kemudian yang sudah mulai dirintas tapi belum pernah selesai itu novel ya, itu nggak selesai sulit gitu ya. Ya gitu ada. Ya, menarik sekali. Nah, kemudian kalau ini tadi kan baru dibacakan satu contoh ya, saya yakin pendengar, pemirsa penasaran ya tadi mendengarkan contoh yang dibacakan hanya sedikit. Nah, kalau bisa membaca secara lengkap atau mendapatkan buku itu caranya bagaimana Pak Fardan? Iya, kalau buku ini sebenarnya saya sumbangkan di beberapa perpustakaan di kota ya, dan sekolah. Jadi kalau pemirsa ada yang ingin membaca silakan nanti pergi ke Geraha Pustaka, itu sudah saya kasih. Kemudian perpustakaan kota Jogja juga di SMP Muhammadiyah 9 juga ada, di SMK Negeri 6 juga ada. Silakan nanti boleh mengambil salah satunya. Atau kalau misalkan di secara e-book itu saya share di media sosial saya Pak. Ada di Facebook, ada di Instagram, dan ada di Twitter saya. Nanti silakan. Baik, ternyata selain bentuknya buku, ternyata sudah di-share di medsos ya. Nanti bisa silahkan bagi pemirsa bisa mengakses lewat tadi yang sudah disebutkan di sekolahan SMK Negeri 6 Yogyakarta, di SMP Muhammadiyah 9, atau melalui medsos yang di Geraha Pustaka. Geraha Pustaka sudah ada juga. Nah, baik. Berikutnya ada tidak keinginan atau cita-cita kaitannya dengan menulis itu Pak? Ya itu tadi, gambaran saya terbesar itu bisa menuliskan yang saya anggap mungkin bisa sangat bermanfaat, yaitu mengumpulkan permisalan dalam Al-Quran, kemudian kita beri penjelasan secara detail gitu. Untuk buku. Baik. Kemudian ada tidak Pak tips menulis bagi teman-teman atau siapa saja pemula yang mau memulai menulis itu, punya tidak Pak pengalaman atau tipsnya untuk menulis itu seperti apa? Memulainya, kemudian memulai, melanjutkan sampai dengan selesai. Kadang-kadang kita itu menulis mau menulis saja berat, kemudian ketika menulis macet, kehabisan ide dan sebagainya, atau yang sudah di tengah mengakhiri tulisan itu kadang-kadang susah. Nah, mungkin Pak Fardan berdasarkan pengalaman bisa memberi tipsnya supaya ide kita itu jadi terwujud menjadi sebuah buku atau sebuah tulisan yang utuh begitu. Yang pertama kali saya rasakan ketika menulis itu memang takut kalau tulisannya jelek itu dia. Tulis saya jelek nanti tidak ada yang baca gitu. Atau kalau dibaca memalukan itu yang pertama. Tapi ketika sudah mulai menulis udah tidak usah hiraukan gitu. Tapi beberapa bulan kemudian ketika tulisan yang tadi sudah saya tulis itu saya baca ternyata kok bagus gitu. Dan kemudian untuk menumbuhkan ide itu ya yang penting tiap hari nulis gitu aja. Nggak usah dipikirin itu saya udah pernah ditulis atau belum, kemudian bagus atau enggak. Yang penting kita tulis itu aja. Nanti editorialnya itu belakangan aja. Itu yang hambatan yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang hambatan dari segi tata bahasa. Kadang-kadang kita takut nanti tidak sesuai dengan tata bahasa yang ada. Udah nggak usah dipikir, yang penting tulis gitu aja. Nanti ternyata dalam kalau kita sudah mau cetak terbit itu senantiasa ada yang ngoreksi, ada yang editornya gitu, udah dibetulkan secara manual maupun secara ada aplikasi untuk pembetulan editorial gitu. Itu lebih mudah bagi kita sehingga tidak perlu tertekan pada masalah bahasa atau yang paling penting adalah kemauan untuk menulis gitu. Itu Pak Yana. Ya, baik, itu ya ternyata tipsnya ya tulis ya. Nanti perkara salah, perkara
jelek urusan belakangan, yang penting tulis dan tulis. Oke. Mungkin yang terakhir Pak Rudan, apa saran Pak Rudan untuk teman-teman guru yang mau mengikuti jejak Pak Rudan membuat buku? Iya, kalau motivasinya misalnya bagi guru, salah satu motivasi yang paling kuat adalah ini kan bisa dinilaikan sebagai angka kredit kita untuk kenaikan mata. Iya. Kalau misalkan buku yang ber-ISBN itu misalkan 10 puisi itu aja nilainya sudah 2 angka kredit. Kalau itu misalkan kita jadikan sebagai untuk nilai, misalkan ini dinilaikan kemarin menurut aturan itu bisa bernilai 6. Itu kalau misalkan kita usulkan bisa langsung naik pangkat gitu. Ya, kalau kita dari segi profesi ya, tapi kalau dari segi kepuasan batin itu tidak ternilai gitu. Betul. Gitu Pak Angga. Iya. Nah, demikian tadi ya rekan-rekan guru. Ini ada saran tips yang bagus dari Pak Rudan. Jadi selain untuk hobi, ini bisa dijadikan sebagai sarana pengembang karier atau kepangkatan ya. Jadi ya, kalau kami atau saya bisa mengajak, mari kita mulai menulis dengan saran beliau tadi ya, tulis dan tulis, jangan takut salah, jangan ragu-ragu. Nanti suatu ketika tulisan kita itu menjadi baik dengan sendiri gitu ya Pak Rudan. Kalau sudah ditulis, besok kita baca ulang dulu, ternyata bagus gitu kan ya. Nah itu dia ternyata. Nah baik Pak Rudan, mungkin itu yang bisa saya tanyakan hari ini untuk mengisi sesi acara bedah buku ini. Mudah-mudahan buku Pak Rudan ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi contoh, bisa menjadi pemantik bagi teman-teman guru, bagi siapapun yang mau mulai belajar menulis. Itu tadi saran beliau, tulis dan tulis. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan atau bisa kita pelajari, kita bedah buku hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu kembali pada acara podcast berikutnya. Mungkin itu ya Pak Rudan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.